Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala man sahibah wa tabi'adah ma ba'd. Para kiai, para ulama yang saya hormati, Bapak Bupati atau yang wakili yang saya hormati, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada malam ini kita di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, kami akan mohon maaf operator yang corong atas tidak usah, nanti tidak itu paradok, corong atas itu tidak usah. Jadi kalau sudah salon bawah, atas tuh jangan dipasang, jadi suaranya tuh yang atas tidak usah, bagian bawah aja. Sebelum kami melanjutkan, sudah bagian salon kecil-kecil aja deh, bagian operator yang salon lokal aja, atas tidak usah. Itu nanti jenis ruangan seperti ini pecah. Sudah. Pertama, halo, sudah ya. Pertama kami akan sampaikan, nah cukup ini, sudah bagus, bahwa pada suatu ketika di Makkah itu pernah mengalami kelaparan, tidak kurang dari 7 tahun kelaparan. Mereka makan tulang, makan bangkai, bahkan makan anaknya sendiri yang sudah mati dimakan, karena kelaparan itu sangat berat. 7 tahun. Kemudian satu di antara mereka menghadap Nabi untuk didoakan segera terbebas dari krisis ini. Kemudian Nabi berdoa, lalu dikabulkan oleh Allah, penduduk Makkah terbebas dari krisis kelaparan. Ketika kelaparan terjadi, pandangan mata mereka karena kekurangan gizi, karena tidak sehat, maka melihat langit itu seperti asap, matanya cekung, kurang gizi, tinggal tulang-tulang. Sepertinya udara itu dilihat semua asap. Maka Al-Quran mengabadikan sejarah itu dengan surat Ad-Dukhan, surat asap. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah ketika hari langit tampak
datang dengan membawa asap yang jelas. Bukan langitnya penuh dengan asap, tapi perasaan dan mata yang tidak sehat itu karena kelaparan. Setelah mereka terbebas dari kelaparan, kembali mereka itu pada kekufuran, kembali bermaksiat, kembali melakukan kejahatan. Jadi Mekah pernah terjadi Mekah gelap sebelum ada istilah Indonesia gelap. Sudah pernah ada di Mekah gelap, itu sudah ada sebelum Indonesia dikatakan Indonesia gelap. Ternyata Mekah sudah pernah dikatakan Mekah gelap sampai diabadikan surat Asap Duhan. Ini ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam bukunya Lubabud Dukhul. Kemudian seorang ilmuwan Islam menulis satu penelitian bernama Mausu'ah Kalimat wa Akhwatiha fil Qur'anil Karim, sebuah penelitian besar abad 21 ini meneliti tentang bahasa kata per kata dalam Al-Quran secara tematik. Di situ saya baca bahwa kegelapan dalam Al-Quran, gelap dengan redaksi dulumat, gelap, diulang tidak kurang dari 23 kali. Kata dulumat, kata gelap dalam Al-Quran, gelap, dulumat terulang 23 kali. Dari 23 kali itu ada kegelapan darat dan laut. Di dulumatil barri wal bahr, kegelapan darat dan kegelapan laut. Ini semua negara mengalami. Sesempurna apapun negara itu mengalami kegelapan darat dan kegelapan laut. Kenapa? Karena sebesar apapun daratan, apalagi seperti Indonesia cukup besar, meskipun geografisnya masih luas laut, tapi hampir semua negara yang luas daratannya itu banyak kegelapan. Mana negara yang luas daratannya? Kita ambil contoh Cina, kemudian India, Rusia, Kanada, Mongol, apalagi Mongol. Daratannya cukup luas, kegelapannya juga banyak. Antara teknologi, sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian kekuatan ekonominya tidak akan sempurna seperti cahaya yang paling sempurna di muka bumi, yakni matahari. Jadi di dulumatil barri, daratan yang masih gelap, wal bahri, laut yang masih gelap. Apalagi laut, karena ada kekuatan orang menyelam itu pada kedalaman tertentu sudah tidak diizinkan karena akan berbahaya. Dia di kedalaman tertentu sudah tidak mampu. Itu namanya kegelapan darat dan kegelapan laut. Al-Quran bicara itu. Kemudian yang kedua, Al-Quran bicara fi dulumatin salas,
kegelapan yang bersifat klinis ya, yaitu orang dalam kandungan, kegelapan perut, kegelapan rahim, dan kegelapan ari-ari. Ada 3 kegelapan. Namanya fi dulumatin salas. 3 kegelapan. Kegelapan perut, kemudian kegelapan rahim, kemudian kegelapan ari-ari. Kita semua mengalami dalam kegelapan. Kegelapan darat kita mengalami, kegelapan laut mengalami, kegelapan perut, kegelapan rahim, kegelapan ari-ari. Ada 3. Yang ketiga dalam penelitian Al-Quran yang dilakukan dalam buku itu, yaitu kegelapan ideologi. Al-Quran bicara minat dulumat ila nur, minan nur ila dulumat, dari cahaya iman menuju gelapnya kekufuran, dari gelapnya kekufuran menuju cahaya iman. Jadi ideologi yang salah, ajaran yang salah, kepercayaan yang salah, pendirian yang salah, keyakinan yang salah, itu juga kegelapan. Namanya kegelapan ideologi, kegelapan keyakinan. Itu juga dialami sebagian manusia. Al-Quran bicarakan itu, yaitu minat dulumat ila nur, minan nur ila dulumat. Meskipun negara itu sudah maju, kegelapan ideologi masih ada. Masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Namanya orang yang punya ajaran bunuh diri massal masih ada. Kemudian orang yang melegalkan daging manusia masih ada. Warung-warung daging manusia masih ada. Manusia yang sudah mati. Panama itu ada satu kampung. Di kampung itu manusia mati legalkan untuk dimakan. Jadi kalau manusia mati, kalau di sini ditahlilkan, dihormati, diupacarakan proses jenazahnya. Di Panama dimakan. Saya ketemu 3 orang dari mereka. Saya pernah ketemu 3 orang Panama, mengaku pada saya itu pemakan manusia. Dan saya tobat, dan saya menekuni agama Islam, akhirnya menjadi ulama hadis. Jadi di dunia ini ada ulama hadis, saya ketemu, dulu pemakan manusia. Bukan manusia hidup ya, bukan membunuh. Manusia sudah mati, tapi dimakan. Nah, di sate atau di opor. Itu di Panama. Sebagian dari mereka jadi ulama. Dan pernah ketemu kami di salah satu negara di Pakistan. Waktu itu kami di Pakistan. Satu ruang dengan dia, cerita ke saya itu kiai dulu pemakan manusia. Ajib. Ini namanya kegelapan keyakinan. Kemudian kegelapan yang keempat, yaitu kegelapan yang visual. Ini bila lampu ini mati, wa ja'alat dhulumat wan nur, Allah menjadi gelap dan cahaya. Kegelapan yang indrawi, kelihatan mata, visual, kelihatan. 4 macam kegelapan dibicarakan dalam Al-Quran. Apakah Indonesia ini gelap?
Kita sekarang meraba, gelap yang mana itu? Kalau kegelapan darat, ya bukan hanya Indonesia. Di semua negara ada daratan yang belum ada listriknya. Kegelapan laut, ya bukan hanya Indonesia. Kemudian kegelapan klinis, seperti perut, rahim, ari-ari, ya bukan hanya bangsa Indonesia. Kemudian kegelapan visual juga bukan hanya bangsa Indonesia. Nah, kegelapan yang satu ini, ideologi, keyakinan, ajaran, doktrin, itu yang perlu dipelajari dengan detail. Karena ini menyangkut nilai hidup dan arah hidup manusia. Contohnya begini. Orang kaya itu kegelapannya di mana? Apabila rezeki yang diakumulasi itu tidak halal. Dan apabila dia tidak empati terhadap orang yang di bawahnya. Itu gelap. Kegelapan orang berilmu, di mana kegelapan orang berilmu? Apabila ilmu itu dipakai untuk riset, kemudian riset itu uji coba dengan merusak ekosistem, kemudian merusak hayati, kemudian merusak manusia. Nah, itu kegelapan orang berilmu. Kemudian kegelapan orang bodoh. Di mana kegelapannya? Dia tidak ada ketertarikan dengan ilmu. Kegelapan orang yang berdosa, jauh dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kegelapan-kegelapan ini mungkin tidak begitu diperhatikan, maka makna gelap yang sebetulnya terminologinya itu tidak khusus ekonomi, tapi bangsa itu sensitif dengan ekonomi. Begitu ekonomi terpuruk, baru dia mengatakan gelap. Padahal gelap itu belum terburuknya ekonomi, dia sudah gelap. Tidak beribadah, gelap. Tidak berilmu, gelap. Tidak punya iman, gelap. Tapi dia merasa gelap itu apabila krisis ekonomi. Ini sebetulnya apa yang dikhawatirkan oleh Max Weber waktu itu. Teorinya hampir mirip. Max Weber tentu tidak melihat Al-Quran. Tapi dia mengatakan apabila manusia itu cenderung pada materi dan industri, akan jauh dari agama. Akan jauh dari agama. Maka dia memandang taat beragama tapi ekonomi yang suram itu gelap. Ekonomi yang sukses tapi tidak mengamalkan agama tidak terasa gelap. Aneh kan? Ternyata Al-Quran di surat Al-Jum'ah mengatakan wa idza ra'au tijaratan, dan apabila mereka melihat perdagangan, aulahwan atau melihat hiburan, infaddu ilaiha, maka mereka lebih memilih dagang dan hiburan daripada agama. Ada enggak hiburan ditinggalkan orang mau jamaah?
atau jamaah ditinggalkan mau lihat hiburan? Mana yang terjadi? Jamaah ditinggalkan lihat hiburan atau hiburan ditinggalkan mau berjamaah? Mana yang terjadi itu? Tentunya jamaah ditinggalkan untuk hiburan. Pasar ditutup untuk pergi ke masjid, pokoknya, atau tidak ke masjid untuk ke pasar. Itu kan jelas ya. Tentunya lebih banyak condong ke pasar daripada masjid. Itu teori Quran. Surat Al-Jumu'ah. Max Weber mengatakan industri menjauhkan agama. Materi menjauhkan agama. Walau basatallahu rizqa. Walau basatallahu rizqa di ibadih. Jika Allah melapangkan rezeki kepada bangsa dengan penghasilan misalnya per hari itu $100. Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, bangsa, Al-Quran menangkap patologi sosialnya. Patologi sosialnya apa kata Al-Quran? La baghaw. Hidupnya akan banyak dosa. Al-Quran. Jika Allah melapangkan ekonomi kepada bangsa, memajukan ekonomi kepada bangsa, la baghaw, akan banyak dosa. Coba ini renungkan. Bukan berarti kita tidak boleh maju dalam ekonomi, bukan begitu. Tapi Al-Quran sudah memberikan resikonya dijelaskan. Jika uang itu melimpah, dosa tidak terbendung, banyak maksiat. Kenapa karaoke gak punya uang? Karena sudah gak punya uang. Kenapa kamu sudah tidak berjudi, gak punya uang? Coba kalau punya uang. Ya. Maka Al-Quran bukan bicara tidak majunya ekonomi, tapi Al-Quran bicara resiko tingginya pendapatan manusia. La baghaw fil ardi, tentu mereka akan aniaya, akan zalim, akan banyak dosa. Meskipun tidak semua manusia seperti itu. Nah, ini namanya kegelapan. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, pada nuzul Quran ini, kita fahami Indonesia gelap itu, kalau gelapnya itu dimaknai gelap secara ekonomi, selama imannya masih kuat, ideologinya kuat, akhlak baiknya terjaga, psikologinya sehat, jiwanya sehat, masih bahagia bangsa Indonesia. Masih bahagia bangsa Indonesia. Meskipun sulit ekonomi. Karena negara yang maju ekonominya banyak gelap. Bahrain karo Arab. Kalau di kemudian Bombay, kalau di Arab Bahrain, pusat maksiat, pusat dosa. Bukan karena mereka miskin, karena kaya, banyak uang, karena rezeki melimpah, uang melimpah. Jadinya seperti itu di Bahrain. Banyak maksiat, banyak kemungkaran, banyak perjudian. Ini kegelapan. Jadi kalau makna gelap itu bangsa Indonesia ekonominya menurun,
insya Allah masih bisa terang, masih bisa bercahaya kalau masih punya iman, masih punya ibadah, masih punya ada keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah kasus-kasus. Nanti akan saya sampaikan kasus-kasus. Bangsa yang tidak gelap adalah bangsa yang jiwanya tidak mengalami stres berat. Itu bangsa gelap. Ada satu hadis dari Sahih Bukhari, kemudian dikumpulkan oleh seorang penterjemah orientalis, Muhammad Fuad Abdul Baqi, dalam karyanya Al-Lu'lu' wal Marjan bima ittafaqa alaihi istiqan. Abu Musa al-Ash'ari itu pernah sakit, pingsan, pingsan. Setelah pingsan, beliau mengatakan, setelah Abu Musa al-Ash'ari pingsan, beliau mengatakan sabda Rasulullah SAW, Allah cuci tangan, yakni tidak mau mengurus, diterlantarkan Allah. Satu solikah, apa? Perempuan yang berteriak-teriak apabila ada musibah. Solikah itu diterlantarkan Allah, jiwanya nggak sehat. Perempuan yang teriak-teriak apabila ada musibah, tidak punya uang, teriak-teriak, dia berekspresi stres, itu tidak disukai Allah. Gelap ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu anaknya meninggalkan sholat dengan menghilangkan sepeda motor, mana yang sedih? Anaknya ibu ini ada yang nggak sholat, yang satu menghilangkan motor. Lebih sedih mana kehilangan sholat sama motor? Histeris mana histerisnya ya? Mana marahnya di mana Mas? Ini solikah, perempuan yang teriak apabila ada musibah. Allah cuci tangan, tidak mau mengurus. Yang kedua, kalikah, perempuan yang mencukur rambutnya apabila ada musibah. Stres. Yang ketiga, syakah, perempuan yang merobek-robek bajunya apabila ada musibah. Jadi bangsa itu disebut gelap apabila jiwanya seperti itu. Pria atau wanita. Hadisnya contoh perempuan, tapi bukan hanya perempuan. Pria atau wanita. Apabila mental seperti itu, itulah bangsa yang gelap. Paham ya? Itu bangsa yang gelap. Solikah, kalikah, menyukur rambutnya, kemudian syakah, merobek-robek bajunya. Banyak negara maju, tapi gelap. Asia Tenggara ini bunuh diri tertinggi Singapura. Bunuh diri tertinggi Singapura. Untuk wilayah sini. Uang muda banyak bunuh diri. Korea Selatan banyak bunuh diri. Jepang banyak bunuh diri. Berarti ini gelapnya di mana ini? Ekonomi atau? Berarti gelapnya pada jiwanya, pada mentalnya. Bangsa Indonesia
semoga dijaga oleh Allah. Kesehatan jiwanya, kesehatan mentalnya. Ini ilustrasi kasus pertama. Yang kedua, ada satu kasus lagi. Ini namanya kegelapan pemimpin, tokoh publik, pejabat, kepala negara, kepala daerah. Itu gelapnya di mana? Gelapnya pejabat, ada itu. Saya baca dalam satu buku, satu kitab namanya Al-Mukhtar di Manaqibil Akhyar, karya Ibnul Asir Al-Jazairi. Kamu menteri kepercayaanku, tolong kamu yang memandikan saya. Satu. Kedua, mengkafani saya. Ketiga, yang memasukkan jasad saya ke dalam kubur. Keempat, nanti kalau sudah masuk, tolong kafan saya dibuka. Setelah ditaruh, dibuka. Nasib saya bagaimana? Sebab kepala negara 3 kali yang saya alami. Mohon maaf. Kepala negara yang saya alami selama ini meninggal dunia, saya yang mengubur, kata Umar bin Abdul Aziz. Tapi kepala negara itu 3 kali aku temukan, setelah dimasukkan dalam kubur, begitu saya buka kafannya, tidak bisa dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kepala negara yang mati 3 kali itu, pengalaman Umar bin Abdul Aziz, itu semua dihadapkan kiblat, balik lagi, tidak bisa. Dihadapkan kiblat, balik lagi, tidak bisa. Hati-hati ya, pejabat ini hati-hati. Ini ada begitu. Ini kegelapan. Dan itu pengalaman Umar bin Abdul Aziz mengubur kepala negara selama 3 kali. 3 khalifah, 3 sultan. Aku kubur, begitu ditaruh di hadapan kiblat, saya buka, kafannya balik, membelakangi kiblat, membelakangi kiblat, dikembalikan lagi, balik lagi, tidak bisa masuk. Apa ini? Ini kepala negara 3 kali yang kubur Umar bin Abdul Aziz. Kelasnya yang kubur aja Umar bin Abdul Aziz. Oh, maaf. Ini tidak kelasnya Pudin. Kelasnya Umar bin Abdul Aziz. Ulama besar dan sultan dan orang yang dekat dengan Allah. Nah, jadi kita para pejabat, hati-hati dengan kegelapan. Kesuksesan di dunia ini sangat-sangat sebentar. Al-Quran mengatakan ila ajalin musamma, ila qadarin ma'lum, ada ukuran, ada takaran. Mata ungkulin, materi yang menyenangkan yang sebentar sekali. Mataun qulil, materi yang sebentar sekali. 5 tahun, cuma 10 tahun, sebentar sekali, tidak lama itu. Siapapun pejabatnya, pejabat apapun, jangan yakini akan lama itu. Nah, yang ditakutkan ini nanti mengalami kegelapan. Itu dia meninggal dunia, kegelapan di alam barzahnya. Belum lagi kegelapan di rumah tangganya, kegelapan di rezekinya, kegelapan di akhirat. Ini juga harus dipelajari dan mengambil teladan Rasulullah SAW. Saya ambil contoh. Memang tidak semua pejabat itu zalim.
banyak yang baik, yang bersih banyak. Cuma kalau orang orang ditanya, manusia itu sifat dasarnya apa? Kalau kata Rasulullah SAW, setiap manusia itu kan fitrah, lahir keadaan Islam. Nah, setelah berkembang, sifat dasarnya apa? Karena Al-Quran, menurut penelitian saya, ketika membicarakan manusia 65 kali dalam Al-Quran, insan itu dalam Al-Quran 65 kali. Kata insan, kata manusia dalam Al-Quran 65 kali. Itu temanya yang saya pahami, mayoritas adalah tema-tema keburukan manusia. Coba diteliti. 65 kali kata insan dalam Al-Quran bicara tentang keburukan. Kebanyakan. Seperti contoh, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia tunggu dalam kerugian. Banyak kerugian. Rugi waktu. Apa rugi waktu? Bawanya tasbih, tapi tidak baca apa-apa karena menggunjing tetangganya. Cuma bawa tasbih. Tasbihnya diputar-putar, apalagi baru datang umroh. Baru datang umroh bawa tasbih. Ini tidak baca apa-apa, cuma ngerasani orang. Cuma tasbihnya diputar-putar. Ada. Ini kerugian. Kemudian kerugian finansial. Kerugian finansial, uang ini bisa dipakai untuk manfaat jangka panjang, tapi dihabiskan jangka pendek. Kerugian. Uang ini bisa hemat dengan ilmu, tapi bisa belanja besar dengan nafsu. Jadi ada dua. Uang itu bisa dihemat dengan ilmu, bisa belanja besar karena nafsu. Kalau dengan nafsu, uang ini belanjanya besar. Kalau dengan ilmu, belanjanya sedikit. Kalau pakai ilmu, pengeluarannya sedikit. Kalau pakai nafsu, pengeluarannya besar. Itu dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau membelanjakan uang, pakailah ilmu, bukan nafsu, supaya tepat pengeluarannya, tepat belanjanya, hemat. Ada lagi bicara, Al-Quran bicara tentang manusia, wa kanal insanu ajula. Manusia itu sifat dasarnya tergesa-gesa. Tergesa-gesa kenaikan pangkat, ada enggak? Ada kan ya? Orang yang memaksakan diri untuk kenaikan pangkat tergesa-gesa. Akhirnya tidak karir. Ada enggak itu? Di dunia ini. Ada ya di dunia ini ya? Semoga di Rembang tidak ada. Di dunia. Katakan di dunia. Ada enggak orang yang tergesa-gesa dikatakan orang kaya? Maka membabi buta. Bangunannya mewah, rumahnya mewah, hutang semua. Hutang semua karena tergesa-gesa disebut kaya. Dan itu kegelapan juga dalam hidupnya. Yang lebih ngeri adalah tergesa-gesa dianggap orang berilmu. Nah, ini lebih bahaya. Ada satu kitab namanya Min Akhlaqil Ulama. Kumpulan tentang akhlaknya para ulama yang banyak ditulis oleh orang-orang Al-Azhar Mesir, dosen-dosen Al-Azhar. Saya baca di situ ada kasus Pak Polisi
Di Swedia ada dokter internis, orang pinter, dokter internis. Ada pasien, kata dokter internis, pasien ini harus dibedah. Karena dia bukan ahli bedah, maka tindakan eksekusi harus dirujuk pada dokter bedah. Dokter bedah bahasa Arabnya apa? Jarrah. Jarrah itu dokter bedah. Begitu pasien ini dibawa ke dokter bedah, oleh dokter bedah dinyatakan tidak perlu operasi, tidak perlu tindakan, cukup dengan obat. Dokter yang ahli mengatakan tidak usah operasi. Kembali pada dokter internis, harus operasi. Dokter bedahnya bilang tidak operasi. Akhirnya, ini di Swedia, ini negara maju, bukan Indonesia. Akhirnya dokter internis yang di Swedia itu berjibaku, Asia yang dibedah sendiri. Padahal dia bukan ahli bedah. Pasiennya itu digarap sendiri, dilakukan tindakan sendiri, terus pokoknya ngawur, walhasil tidak hasil. Yakni innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mati orangnya, meninggal orangnya. Ini orang tergesa-gesa, ego, dia bukan ahlinya, memaksakan diri melakukan tindakan yang ahlinya. Tidak boleh. Itu kegelapan orang berilmu. Kegelapan orang berilmu. Jadi kalau membaca kegelapan Indonesia, jangan kita hanya sempit memandang gelapnya itu di ekonomi. Lebih ngeri kalau gelapnya itu pada akhlak dan keyakinan. Kalau masih punya iman, masih sholat, masih ibadah, masih ingat Allah, insya Allah masih bersinar hatinya itu. Masih ada rimnya, masih ada kendali. Kemudian kasus berikutnya adalah kasus kegelapan barzah. Kegelapan alam kubur. Perlu saya sampaikan bahwa geologi itu kalau meriset bumi, geografi, geologi, itu bisa. Tapi kalau meriset barzah, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ilmu geologi, ya, kalau meriset bumi, itu bisa. Menyelidiki tentang bumi bisa. Tapi kalau menyelidiki alam barzah, tak mampu. Kenapa? Karena hukum Allah yang diterapkan pada alam barzah, meskipun itu bumi, itu bukan lagi hukum seperti hukum geologisnya. Beda. Nanti saya kasih contoh-contoh ya. Jadi misalnya ya, munculnya api, itu kalau dipelajari, ada daerah gunung berapi, seperti ada gunung berapi dalam laut. Ketika Buya Hamka, Profesor Hamka menafsirkan ayat wa idzal biharu sujirat, ketika laut itu dinyalakan, beliau tafsirkan Gunung Krakatau yang di dalam laut itu kan berapi. Wa idzal biharu sujirat, ketika laut dinyalakan. Tapi kalau di alam barzah tidak bisa diriset. Mendadak ada api. Dari mana ini? Diselidiki dari mana mendadak ada api? Mendadak
ada binatang. Satu kasus di Yordan. Kasus di Yordan. Ada orang mati di Yordan, dikubur. Kuburan digali. Kuburan digali itu ada ularnya. Ada ularnya. Dan disaksikan banyak orang. Lalu kuburan itu dipindah sebelah. Sebelahnya digali. Ular ini meleng. Di situ ada ular lagi. Lalu dipindah lagi di tempat satunya, ular yang tadi mendadak ada di situ. Sampai 30 tempat. Itu di Yordan. Nah, bisakah ini diriset? Dari mana munculnya binatang ular itu? Jenis tanah apa ini? Karena ularnya sama dengan 30 tempat, 30 kali pegang. Dan suara lilitannya itu mematahkan tulang-tulangnya terdengar dari luar kubur. Ternyata mayit ini orang baik. Orang baik. Tidak pernah judi. Tidak pernah menipu. Ahli puasa. Ahli baca Quran. Sayang satu. Tidak pernah sholat. Jadi kebaikan macam-macam dilakukan. Sholat tidak. Ini jelas tidak bisa di riset. Ini kegelapan. Kemudian ada kasus lagi. Kegelapan di satu tanah lokasi ya. Ada perempuan dikubur. Saudaranya laki-laki ini ikut mengubur kakaknya perempuan itu, kakaknya atau adiknya, bakyunya atau adiknya. Begitu dikubur, setelah dikubur dia ingat dompetnya jatuh dalam kubur. Ketika mengubur saudara perempuannya itu, dia ingat, oh tadi itu dompet saya ada yang ketinggalan dalam kubur. Akhirnya matur pada ibunya, kata ibunya, ya sudah digali saja. Digali lagi, kuburannya Mbak Yumu digali nih, aduk nih, untuk mengambil apa? Dompet berisi uang. Akhirnya begitu dibongkar lagi oleh saudaranya, sudah penuh api. Kuburan itu sudah penuh dengan api. Dari mana munculnya api? Dari gas mana ya? Muncul penuh api sudah. Di dalam kuburnya sudah penuh api. Lalu ibunya ditanya oleh anaknya itu, ibu bagaimana ini kakak kita, saudara saya perempuan, baru saja dikubur, kita bongkar lagi sudah penuh dengan api. Mbak Yumu itu orang baik. Sayangnya dua perkara ini. Suka adu domba tetangga. Suka uji tetangga, suka adu-adu tetangga. Dan yang kedua, sholatnya ditunda-tunda. Ada kasus. Ini tidak bisa kegelapan alam barzah itu diriset dengan ilmu ketahuan. Tidak bisa. Maka Rasulullah SAW ketika beliau itu mensolati seorang wanita yang sudah dikubur beberapa hari yang lalu, Nabi belum menyolati, Nabi Muhammad menyolati, menyusul. Boleh tidak? Mayit sudah dikubur, kita baru menyolati. Boleh, tapi jangan lama-lama. Kalau beberapa ulama mengatakan jangan lebih 3 hari. Ada yang mengatakan jangan lebih 1 bulan. Ya, jadi misalnya putranya keluarga ada yang belum datang dari luar kota, belum ikut sholat jenazah ayahnya atau ibunya, sudah dikubur, masih bisa sholat jenazah. Dikuburnya, masih bisa. Imam Syafi'i memperbolehkan. Abu Hanifah tidak memperbolehkan, tapi Rasulullah pernah melakukan. Kemudian Imam Malik mengatakan ini khusus Rasulullah, tapi Imam Syafi'i boleh dilakukan. Dalam kitab Al-Faidul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, karya Al-Ijluni,
Itu ada yang mengatakan maksimal 1 bulan. Di kitab yang lain maksimal 3 hari. Jadi misalnya ya, sudah dikubur, anaknya baru datang, masih bisa apa? Menyolati ya, dikubur ya. Bukan menyembah kubur ya, bukan menyembah kubur, menyolati mayit. Menyolati mayit. Nah, kata Rasulullah setelah menyolati perempuan yang meninggal tadi, perempuan ini orang baik, orang salihah. Membersihkan masjid, nyapu masjid, merapikan masjid, bersihkan sawang-sawang masjid. Begitu meninggal dunia, sudah dikubur beberapa hari yang lalu, Rasulullah menyolati. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, komplek kuburan ini gelap. Satu komplek kuburan ini gelap. Setelah aku menyolati perempuan ini, semua kuburan di sini menjadi padang cahaya. Nah, asnya gelap semua. Begitu aku menyolati jenazah perempuan ini, yang ahli bersihkan masjid, ahli nyapu masjid, aktif berkhidmat masjid, kuburan sekomplek ini menjadi terang, menjadi bercahaya. Nah, berarti kegelapan alam barzah itu bisa tertolak apabila dengan amal baik, apabila dengan ibadah. Jadi kita sudah menjelaskannya, kegelapan langit, kegelapan darat, kegelapan laut, sampai kegelapan alam barzah. Ini yang saya sampaikan, karena kata gelap dalam Al-Quran itu 24 kali, maka terlalu panjang kalau kita bahas semua. Yang terakhir ya. Ini sayangnya nggak ada kopinya. Kalau ada kopinya kuat lama ini. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Biasanya kalau gini ini kopi sama dumplong bakaran. Nah, sekarang kita yang terakhir ya. Kalau ada kegelapan, doanya apa? Kita punya masalah pribadi, kita punya kesedihan sendiri-sendiri, punya problem sendiri-sendiri, punya beban sendiri-sendiri. Doanya apa untuk terbebas dari kegelapan? Al-Quran memberikan doa yang luar biasa. Wazannun, kasus Dannun, Nabi Yunus, fanada fid dhulumati. Yunus memanggil dalam keadaan gelap, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa supaya terbebas dari kegelapan hutang, kegelapan ekonomi, kegelapan rezeki, kegelapan kebodohan, kegelapan rumah tangga, apa saja, kegelapan kesehatan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah yang sah disembah, Maha suci Engkau. Sungguh kami ini termasuk orang yang zalim, yang aniaya, merasa diri kita ini sering melakukan kedoliman. Inni kuntu minadh dhalimin. Karena kedoliman itu gelap. Nah, doa ini kita amalkan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu supaya terbebas dari kegelapan. Nabi Yunus disampaikan oleh Imam Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari, dalam tafsir Al-Qur'annya Jami'ul Bayan At-Tabari. Nabi Yunus itu kan dimakan ikan paus. Tahu ikannya?
ikan yang memakan Nabi Yunus itu ikan apa? Paus. Karena nun itu kalau dilihat di kamus itu ikan paus. Nun itu ikan paus, dimakan ikan paus. Begitu sampai di dasar laut, paling dasar laut, itu biasanya orang nggak bisa hidup loh Pak. Kapal selam itu tidak mampu sampai dasar. Yang saya tahu ya, kapal selam itu kan yang paling bagus kan Rusia. Itu tidak mampu loh Pak, sampai pol dasar laut. Tidak mampu. Nah, itu Nabi Yunus dimakan ikan sampai dasar laut, asfalil bahar. Kemudian apa pesan Allah kepada ikannya? Ini menarik. Ini sahih hadisnya. Ada catatan dari Ibnu Jarir dalam tafsir. Kata, wahai ikan, kamu makan Yunus, tapi jangan kamu robek-robek dagingnya. Jangan kamu patahkan tulangnya. Jadi Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, tapi ikan itu sudah sesuai dengan SOP. Sudah sesuai SOP-nya. Tidak ngawur ikannya itu. Jadi ikannya itu nggak ngawur. Yang makan menelan Nabi Yunus itu sudah dikasih tahu oleh Allah, jangan dicakar-cakar dagingnya, jangan dipatah-patahkan atau dipecah tulang-tulang Yunus. Masuk di situ. Kemudian Nabi Yunus ini mendengar ada suara-suara. Lalu dia berpikir dalam hati, suara apa ini? Wahyu datang, itu suara tasbih. Tasbihnya ikan. Tasbihnya hewan-hewan laut. Begitu mendengar tasbihnya hewan-hewan laut, berarti Nabi Yunus terinspirasi. Hewan laut ini hidup di laut dengan tasbih. Bisa hidup, nyawanya masih kuat, fisiknya kuat meskipun di dasar laut. Ternyata hewan itu dengan tasbih. Maka Nabi Yunus tasbih. Maka Nabi Yunus langsung bertasbih, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau mestinya kalau angkatan laut harus apal doa dia. Kalau nyelam-nyelam ya, para penyelam-penyelam ini khawas ya. Khawas penyelam itu harus hafal karena ini didoakan di situ. Nah, akhirnya Nabi Yunus ditolong oleh Allah dan dikeluarkan dari perut ikan. Ini luar biasa. Insya Allah manfaat, moga barokah. Moga kita diberikan panjang umur yang barokah. Keluarga, orang tua, depan, ke belakang, sebelum dan sudah dimudahkan oleh Allah. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Yang penting, kalau dikatakan Indonesia gelap, jelas ada gelapnya di semua negara. Ada gelap akhlak, gelap kurang ibadah, gelap ekonomi, macam-macam. Cuma kita tidak terpaku di sana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa ma'aktina bil ilmi, sayyina bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jambilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alina. Allahumma biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.